Ustaz, kalau seorang wanita berpoliandri apakah boleh dalam Islam? Nggak boleh. Kalau dia poliandri, dua-duanya tuangkan sperma suaminya, lalu hamil, siapa ayahnya? Iya, tes DNA. Nggak bisa. Tes DNA dong, Ustaz. Bukan masalah tes DNA, Enggak dong. pasti akan sulit. Beda kalau laki-laki yang poligami, karena dia tuang sperma di A dan si B, tetap aja kalau hamil dua-dua jelas ayahnya siapa. Iya. Apalagi pemilik nasab adalah ayah. Oke. Kalau poliandri nggak bisa, perempuan nggak mungkin gitu. Oh, berarti dalam Islam untuk wanita berpoliandri itu sudah diatur bahwa tidak Nggak ada, diperbolehkan. ya. Yang ada cuma monogami. Oke. Kalau suaminya sakit, tiba-tiba ada pertanyaan kalau suaminya sakit katanya. Kalau secara medis sudah tidak bisa sembuh, dia bisa mengajukan perceraiannya ke pengadilan agama. Oke. Supaya ini kemudian dia menikah sama laki-laki lain. Setelah selesai masa iddahnya. Masa iddah itu 3 kali masa suci, 3 kali masa haid. Oh, jadi kalau di Islam itu istri boleh mengajukan perceraian? Boleh. Oh, bukan suami yang talak-talak gitu? Oh, suami boleh menceraikan, istri pun boleh mengajukan khulu namanya. Khulu itu pencabutan haknya suami. Di saat suami misalnya tidak memberikan hak, KDRT, kan gitu, itu boleh dia mengajukan. Boleh dia mengajukan dan hakim akan memberikan haknya. Dan setelah itu dia boleh membangun rumah tangga baru dengan laki-laki yang lain. Bagaimana kalau Tapi misalnya... nggak boleh poliandri. Nggak boleh ya. Bagaimana misalnya ya kalau dalam kasus perceraian ini sebenarnya kita juga mau bahas ya. Tadi udah nyambung ya jadinya ya. Jadi kan perselisihan antara suami dan istri ini kan sering terjadi. Kemudian di dalam Islam itu sendiri kan sudah ada aturan. Apabila seorang istri itu merasa dia terzolimi pernikahannya, mungkin suami itu cuekin, tidak memberikan nafkah ya biologis, batin, ada macam-macam gitu. Mungkin juga dia ngerasa kalau suaminya itu udah gak cinta sama dia, ada banyak kan kasus. Kemudian saya mengajukan cerai. Suami tidak ingin menceraikan, tapi dia memaksa ingin tetap bercerai. Disitulah posisinya hakim. Oh, enggak, secara hukumnya apakah dia menjadi berdosa si wanita? Enggak, kalau dia terzolimi tidak. Oke. Misal memang dia, kan ada hak dalam Islam kan? Hak istri itu yang pertama adalah muasyarah bil ma'ruf. Itu harus pergaulan dengan baik. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi mengatakan biologis yang santun, tutur kata yang santun, tatapan mata yang syahdu, jamaan tangan yang ramah, itu semua masuk dalam hak istri yang pertama. Iya. Karena mereka dominan perasaan, maka semua laki-laki kalau dalam Islam namanya soleh, istilahnya soleh, dia patuh sama Allah, pasti dia harus tahu ini. Dia akan sangat lembut, baik sama istrinya, menyayangi, perhatian dan seterusnya. Tapi bukan berarti dia tidak bisa tegas. Di saat istri salah dia tegas, tapi bukan keras. Nah, tegas itu boleh, saya tidak suka ini jangan lakukan, jangan ulangi ini. Tapi bukan keras, keras itu kayak main tangan, segala macam itu tidak ada dalam Islam. Iya, karena kalaupun ada dalam Islam bab nusyud namanya, bab pembangkangan. Kalau istri benar-benar sudah disuruh penuhi jalankan tugasnya nggak mau, dalam Al-Quran digambarkan mereka dinasihati dengan cara baik. Nah itu saya pernah dengar ini. Kalau mereka tidak mau maka diboikot, diranjang. Oke. Nggak dikasih penuh biologis. Kalau dia tidak mau pun boleh dipukul, tapi pukulan ini darbatun ghairu mubarrah. Pukulan tidak berbekas. Jadi sebagian ulama memberikan gambaran hanya dengan jari telunjuk saja, dengan kayu siwak kecil. Jadi nggak boleh loh, kamu salah ini. Kalau juga tidak mau, jadi bukan tampar, bukan jambak rambut, bukan, tidak ada. Ah, paham kan? Jadi tidak ada dalam, memang KDRT dalam situ tidak ada. Paham tuh. Ya. Nanti kalau betul-betul sudah tidak mau lagi ya sudah diceraikan. Oke. Baru solusi terakhir cerai. Kita kembali ke hak dulu ya. Jadi istri itu muasyarah bil ma'ruf, dia harus gauli dengan cara yang baik. Allah mengatakan wa asyiruna bil ma'ruf. Gauli mereka dengan cara yang santun dan baik. Dan yang kedua adalah nafkah. Nafkah tadi saya bilang tuh makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi semampu suami. Kemudian yang ketiga hak biologis. Kemudian yang keempat itu adalah perlindungan. Jadi kewajiban suami itu memberikan tempat yang pantas, yang aman, gitu kan. Keamanan buat dia. Bahkan kalau ada seorang laki-laki meninggal karena membela kehormatan istrinya, misalnya diserang oleh penjahat, kemudian dia bela, akhirnya dia terbunuh, istrinya misalnya mau dirampok atau mau diperkosa, maka dia mati syahid dalam Islam. Syahid. Iya. Kemudian juga yang terakhir itu pendidikan. Yang kelima itu haknya istri. Pendidikan ini maksudnya berhubungan dengan masalah tugas dia sebagai istri. Jadi sangat masuk akal kalau seorang muslim membiarkan istrinya belajar agama,
tanya tentang hukum-hukum dia lah yang berhubungan dengan dia, kewajiban dia dalam rumah tangga, bagaimana tanggung jawab dia terhadap anak-anannya, sama terhadap suaminya, terhadap mertuanya, itu semua harus dia wajib pelajari. Nah, itu hak istri. Gitu. Kemudian kalau suami terbalik, kalau suami itu yang pertama istri wajib mentaati suaminya. Itu satu, Dik. Ya, selama suaminya tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Oke. Jadi kalau tidak disuruh buat dosa, wajib dia patuh. Suruh temani jalan, temani makan, biologis, apa saja. Kalau dosa dia boleh lawan. Iya, bukan lawan, dia tidak usah patuhi. Tapi kalau dianukan, ditekan terus, Ya, itu kan dia bisa laporkan. nah ya itu maksudnya dia lawan, dilaporkan begitu Ya, boleh ya. Kan bahasa lawan beda, jangan sampai pakai Oh iya sarung iya. tidur. Bukan begitu, maksudnya lawan maksudnya dia boleh laporkan Ya, begitu ya. syaratnya soalnya Iya mohon maaf.